Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mainkan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Haleluya. Kaulah yang Bapa, terima segala pujian penyembahan dari kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak akan berubah, tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan kami datang Tuhan di hari Minggu, berserah meminta ampun Tuhan kepada satu-satunya Tuhan Allah kami. Engkau melihat Tuhan jemaat-jemaat yang rindu Tuhan akan Engkau Bapa. Kami datang ke sini bukan hanya sekedar rutinitas Bapa, tapi kami benar-benar rindu Tuhan akan jamahan-Mu Bapa, untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap urapan-Mu Tuhan, setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus yang kami undang Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan masih ada perjalanan Tuhan menuju tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama menyembah memuliakan-Mu Bapa. Kami tidak berlupa berdoa Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah jauh-jauh hari siapkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan firman berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Apa yang pun yang Engkau ingin kami perbuat Tuhan, ingin kami lakukan Tuhan, kami siap Bapa untuk mengikuti langkah-langkah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kisah kita masih dalam waktu penyembahan. Kami menaikkan lagu Jadikan Aku Indah. Kami datang Tuhan menyembah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap.
Kita akan menaikkan pujian. Mari kita semua. Raja
Biarlah kami semua di sini untuk duduk diam, tenang, mendengarkan semua firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami dapat duduk diam dan tenang di sini ya Bapa, mendengarkan firman. Apabila di ruangan hari ini ada kuasa-kuasa yang tidak menyukai kami lebih di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini ya Bapa. Terpuji nama, biarlah Bapak berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini ya Bapa. Diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, Tuhan pakai lebih hebat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Regi. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi pagi saya WA ke teman-teman Happy Sunday, dan biarlah ada sukacita pada pagi hari ini untuk beribadah. Haleluya. Saya percaya sudah semua ada sukacita untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ada di sini dalam pelayanan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab kita yang kita sudah kenal sekali, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-10. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ya. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan. Kita sudah tahu tentang pesta yang ada di Kana. Ya. Ini sudah kita berulang-ulang mendengar ya tentang pesta di Kana ini. Ada masalah, yaitu habisnya air anggur. Ya. Nah, saudara-saudara, saya percaya dalam pesta ini, dalam adat istiadat orang Yahudi, dalam pesta pernikahan itu bisa beberapa hari ya. Dalam pesta pernikahan itu ya bisa terselenggara 7 hari berturut-turut, tinggal tergantung dari yang mempunyai pesta dalam pertemuan keluarga ya, untuk menentukan pesta itu beberapa hari. Saudara, tapi kita lihat di dalam ayat ini, kita tahu betul bahwa kekurangan air anggur atau habis air anggur. Dan memang setiap pesta itu, di dalam pesta orang-orang Yahudi selalu mempersiapkan, yaitu air anggur. Itu sudah menjadi sesuatu yang memang tradisi, sesuatu yang biasa memang harus diadakan. Saya beberapa hari yang lalu beli bersama dengan istri, beli daging babi, ya, daging babi. Orang Batak berbeda ya.
Chinese itu pasti makan daging babi, ya, tapi tidak semua juga, ada yang memang tidak mau. Lalu pergi ke pasar, biasa kalau di pasar itu khusus untuk los daging babi itu tersendiri yang jual orang Chinese juga. Saudara, dia bilang begini, ini daging babi ini kalau tidak ada orang Batak itu sedikit yang beli. Saya bilang, orang Ambon makan daging babi, orang Manado juga daging babi, makan daging babi. Begini di mana-mana saudara pernah pegang mic, ya, jadi pakai stand, baik di gereja kami, pakai di gereja kami dan pakai, ya, jadi udah bebas gitu, ya, nggak terikat lagi dalam mic. Orang Chinese, yang pedagang ini, kalau nggak ada orang Batak, sepi. Kenapa? Orang Batak dalam pesta, mau pesta ulang tahun, mau pesta ucapan syukur, apalagi pengantin, itu mesti ada daging babi. Kalau nggak ada, rasanya nggak afdol. Nggak tahu kalau pesta orang Cina, Chinese apa memang kalau nggak ada daging babi nggak afdol. Ya, dia harus ada daging babi. Kenapa? Karena udah diikat dengan adat. Jadi mau tidak mau, karena sudah terikat dengan adat, maka daging babi harus ada. Atau kalau orang NTT pasti ya. Saya lihat tadi cewek-cewek ini dari rumah situ, saya pikir kemana? Belok sini. Ya, kalau orang TNT pasti ada daging babi. Teman saya pendeta sosial, dia bilang begini, waktu saya ke NTT, kalau nggak tahu kalau NTT itu dibakar, apa namanya? Wah, katanya saking enaknya dia makan banyak, saudara-saudara lupa diri kena stroke. Dia cerita sama saya, dia cerita bukan sesuatu yang saya karang, enggak. Itu dia cerita karena enaknya, karena lahapnya, karena nggak kontrol diri, karena makan daging babi itu pulang stroke. Jadi makan enak juga harus juga kontrol diri. Ya. Saudara, kami punya persekutuan orang Batak. Ya. Saudara, saya lebih jauh dulu ya. Saya belum masuk ke sini, saya mau menyampaikan hal ini. Kalau orang Jawa makan dengan tangan, dia makannya kan. Kalau orang Manado juga makannya dia. Tapi kalau orang Batak begini, jadi siapa yang lebih cepat habis? Saudara bikin kesimpulan sendiri. Ya, sampai anak-anaknya kan makan. Saya bilang sampai anak-anaknya makannya nih, jadi cepat habis. Udah kesel-kesel anaknya dia pokoknya dijejelin. Saya mau menyampaikan ini,
juga memang tradisi yang harus ada. Ini kan saya tanya sama Ibu Febro, Erwin udah nikah, berapa anaknya? Wah, soalnya anaknya berapa? 2 juga ya sih. Wah. Nah sudah, kita punya anak. Kita mau mempersiapkan juga anak-anak kita untuk pesta. Saya belum punya anak terus. Udah umur 32 tahun, bekerja bagus, posisinya bagus, punya rumah, punya mobil, belum nikah. Jadi sekarang papanya berdoa, Tuhan kasih jodoh, Tuhan kasih jodoh. Jadi ini ada di setiap hati orang tua terhadap anak-anak supaya jodohnya sesuai dengan hati mama, sesuai dengan hati papa. Ya, ibu-ibu yang punya anak kan diseleksi juga kan. Nah, datang nih Bapak Erwin ya, dia bawa cewek, namanya lihat dari atas sampai lihat sikapnya di rumah waktu pertama mungkin. Nanti dia bertanya begitu pacarnya pulang, dia tanya papanya gimana, mamanya gimana, sekolahnya mulai ditanya semua, bekerja enggak. Jadi yang penentu biasanya dalam rumah ibu, bapak enggak. Terserah mama deh, tergantung mama deh. Pokoknya mama semua, pokoknya mama, tergantung mama, ya kan? Jadi perhatikan baik-baik yang masih belum punya pasangan. Kalau sudah bawa pasangan, bawa teman dulu. Seleksi mak, bagaimana? Oh ya bagus, dia bicara sekarang bagus. Begitu pula, gini. Saya sekarang belum punya anak. Kemarin anak saya baru selesai S1. Yang keempat, anak saya kuliah semua, sarjana semua. Ya, biar pendeta begini gajinya ada, nggak ada, kan gitu. Tapi kuliah, kasih sekolah. Ya, kemarin gue bilang dia pulang. Puji Tuhan, lolos. Puji Tuhan, lolos. Ujian skripsi. Satu hari sebelumnya dia datang ke kamar, Pak, ini skripsinya. Kan saya biasa menguji S1, menguji S2 biasa. Saya biasa ini untuk mahasiswa tahu nyontek, tahu kerja sendiri. Mana yang nyontek, mana yang kerja sendiri, tahu. Ngerti? Setelah itu berapa? 200 kan? S1 200, panjang banget. Setebal begini. Waduh, ngapain banyak begini? Ya, habis penelitiannya begini. Penelitiannya tentang Jokowi. Tentang Jokowi diteliti sudah. Tentang kepemerintahan. Ya, tebal begini. Puji Tuhan lolos. Saya kan tunggu enggak? Belum. Dan ternyata di London School, ya, London School, sekolahnya di London School. Dan nilainya bagus. Saya berharap memang dia pulang. Tahun depan lulus S2. Jadi tahun ini lulus, tahun depan lulus S2.
Jadi terus waktu mau nyusun skripsi, dia tanya, Pak, Ma, mau lanjut kuliah? S2, oh bagus. Saya kan kita orang tua harus support anak mau kuliah, bagus. Lanjut. Tapi maaf Pak, biayanya ngawur kan? Oke, berapa sih biayanya? Sekian. Karena anak semangat, lanjut, biar sekian 10 juta, lanjut. Dan kita keluar dari kamar, kita berundingkan sama Bapak. Di sana, nih sekian 10 juta, 80 jutaan habis. Itu kuliah aja, belum nanti mau tesis, mau ujian, tambah lagi kan? Bayar cepet. Dengan iman, pasti. Wah, kan pendeta begitu kan? Dengan iman, pasti. Doa, pasti. Itu udah biasa dari kecil anak. Pak, Ma, duit, doa. Pak, Ma, doa. Nah, selalu kan gitu. Pak, Ma, biaya, doa. Jawabannya, lalu anaknya datang. Pasti jawabannya doa. Udah klasik bahasa tentang doa itu. Dan ternyata bisa. Ternyata cukup. Dan sampai saat ini tinggal sekian juta lagi untuk sampai S2. Cukup. Terpenuhi. Saya mau menyampaikan tentang mengkalkulasi tentang apa yang akan program itu yang akan dilaksanakan. Saya percaya pesta ini juga sudah dikalkulasi. Sekian, makannya sekian, untuk minumnya sekian, untuk pakaiannya sekian. Dalam saat pelaksanaan pesta itu ternyata kehabisan. Saya enggak mau sedikit sampai habisnya itu. Di mana letaknya sampai habis? Pasti sudah diatur begitu. Karena ada ketua panitia. Ketua panitianya ada dalam pesta. Ketua panitianya dan bagian konsumsinya. Dan pemimpin pesta itu dia pasti kontrol dengan orang-orang di belakang. Bagaimana? Siapa? Bagaimana? Cukup Pak? Bagaimana keadaan? Sudah pasti cukup. Dia harus kontrol. Ternyata nggak cukup. Di mana sih letaknya nggak cukup? Kemungkinan ada tamu yang tak diundang. Sekarang kan kalau mau pesta kan pakai barcode ya. Undangan udah barcode. Namanya siapa? Oh ada. Berapa orang? Udah dituliskan berapa orang? Oh iya 2 orang. Zaman sekarang mesti begitu. Tapi kalau pestanya orang Batak, sekali lagi orang Batak, maaf ya orang Batak, saya tidak mau nyinggung yang nggak baik. Karena saudara itu ada videonya, jelas ibu-ibu di paling pojok. Di dalam tas itu udah ada plastik. Biasanya ibu-ibu itu tasnya besar-besar biasanya.
berdiri sendiri, mau depan. Duduk dia paling pojok. Udah paling pojok, dia buka tasnya, dia buka plastiknya, habis. Udah tunggu dulu lihat. Mana yang udah dapat pesan? Kenapa? Yang kayak beginilah, mungkin dalam pesta itu ada yang kayak begitu mungkin, sehingga nggak cukup soal minum. Mungkin ada yang tanpa diundang, ya minum. Yang kedua, mungkin juga ada yang minum terlalu banyak, nggak peduli. Pokoknya nggak peduli, dia minum, nggak tahu dia sampai mabuk atau enggak. Pokoknya minum sampai habis. Kalau setiap perjamuan kasih di gereja, setiap bulan di tempat kami perjamuan kasih, ada perjamuan kudus, ada perjamuan kasih. Kami selalu ada perjamuan kudus, ada perjamuan kasih. Bawa makan dari rumah untuk makan bersama. Kan semua bawa ini, bawa ini, bawa ini. Biasanya gembala semua duduk rapi. Mereka nggak ada yang mau maju sebelum gembala maju. Dan saya duduk, Pak Gembala, ayo udah siap? Siap. Baru yang lainnya buntut. Saudara, ada yang makan, karena enaknya saudara, itu kayak kuburan Cina. Lagi-lagi sih makan dengan si Cina. Tahu kuburan Cina? Kan dia kayak begini kan, bunuh kan? Iya, bunuh kan kuburan Cina. Padahal kan udah ditambah bahwa ya di beton tinggi. Kuburan Cina sih. Kalau di Sandiaga rata. Tapi kalau kuburan Cina itu sendiri di atas gunung, mau di Bogor itu kan saya punya temen, papanya mau lebaran udah punya. Oh, mewah sekali. Saya bilang bisa kita tidur di situ dengan enak di situ. Mewah sekali daripada gratis gitu. Buat si A, buat si ini, buat si C, si Perdunia, dan tahu. Nih, di gereja kami, kalau makan susah. Itu kuburan Cina muncul. Saya mau menyampaikan, mungkin ada yang kayak begitu. Makannya mana? Sehingga mungkin minumnya juga terlalu banyak sehingga habis. Itu dua. Ya, ada tamu tadi undang. Ada yang makan terlalu orang nado glojo. Orang nado glojo. Glojo itu terlalu rakus. Saudara, saya mau menyampaikan etika dalam pesta. Walaupun sudah lapar, walaupun itu makanan enak, ingat orang lain. Kalau mau tambah silakan. Tapi awalnya, ingat orang lain loh. Itu yang kedua. Sehingga habis. Ada yang terlalu lebih,
Dan mungkin juga ada tamu yang tadi undang. Nah, jadi saudara, kalau menyelenggarakan pesta zaman sekarang bagusnya ada bangku. Yang paling hebatnya sekarang, saudara, udah gak malu-malu saudara pesta, tolong ditransfer ya. Udah pakai nomor rekening, sekian, kata-kata. Sekarang udah pakai begitu. Kalau zaman dulu saya nikah saudara, mau taruh kadonya diuangkan saja, itu mau taruh begitunya malunya bukan main. Kalau sekarang nggak perlu malu-malu saudara. Oh, ditulis nomor rekening dengan alasan supaya jangan salah. No, jangan salah jadi mana saudara. Kalaupun ada kotak yang dimasukkan, ada yang memang begitu. Kenapa? Ada yang datang rapi-rapi dengan amplop, termasuk kosong amplopnya. Yang ketawa. Nah, itu habis air. Nah, jadi kan ini jadi persoalan kan, jadi masalah di situ. Bisa malu yang punya pesta, dan yang paling bertanggung jawab di situ pimpinan pesta itu siapa? Kok bisa habis? Kemungkinan yang ketiga ada korupsi di sana. Kemungkinan yang budgetnya 500, undangan 200, tambah suami istri jadi 400. Ya, kalau dia tambah anak, bawa anak tua, tambah budgetnya. Dan kemungkinan ada tilep-tilep bisa, kemungkinan, sehingga seharusnya cukup jadi tidak cukup. Ini kemungkinan itu terjadi di segala sesuatu. Kemungkinan itu bisa terjadi. Perhatikan baik-baik dalam hidup kita, walaupun sudah rasanya sempurna banget, sudah cukup, ada hal-hal yang satu waktu krisis itu datang, masalah itu datang. Saya lagi fotokopi, mobil saya diparkir hari Sabtu lagi, hari Sabtu. Kalau hari Jumat saya nggak berani parkir di pinggir jalan, karena di sub itu ganas banget di sub, ya kan? Di sub itu main derek aja, hanya derek sekali derek 500.000. Jadi saya hari Sabtu itu pas di pinggir lagi fotokopi, bawa mobil. Saya menghadap ke dalam, lagi memperhatikan itu, persiapan itu, fotokopi. Tiba-tiba ada bunyi, prak. Saya kaget, saya pikir pohon roboh. Begitu saya lihat, stop, pakai set bahasa. Ya, mobil saya yang hancur ditabrak. Wah, hancurnya. Pintunya bolong, kiri sebelah kanan bolong. Waduh, hancur mobil saya. Wah, yang nabrak ter-TNI lagi. Waduh, ter-TNI. Saya bilang, saya cukup tenang waktu saat itu, enggak marah. Saya bilang, waduh, kok bagaimana ini, kok bisa kok tabrak mobilku yang lagi diam begitu? Iya begini Pak, aku begini. Ya udah, sekarang bagaimana ya? Iya, saya bertanggung jawab. Oke, foto tanggung jawab, sudah. Udah, bawa ke bengkel, tenang saja. Dan saya berpikir, mobil saya satu-satunya ditabrak. Lalu ini berapa minggu ya gak punya mobil? Wah, jalan saya terhambat ini, gak punya mobil. Bagaimana ini? Lalu
mobil masih bengkel, tolong diatur semuanya. Saya bilang perlu mobil pengganti dong. Oh iya Pak, mobil pengganti. Udah pakai, siap-siap untuk beberapa minggu, dan ternyata 3 minggu selesai. Jadi 3 minggu saya pakai mobil. Pak, begini aja deh Pak, nanti kalau Bapak perlu mau jalan, telepon sama saya untuk pesan Grab. Jangan begitu dong, pesan Grab nanti saya mau buat pesan Grab, pesan Grab susah amat. Saya bilang udah, mobil pengganti aja. Mobil pengganti. Ya selesai. 3 minggu lebih. Akhirnya ini dalam yang kita tidak tahu, yang kita sudah mungkin aman, itu bisa terjadi. Perhatikan baik-baik. Seaman-amannya kita untuk mempersiapkan segala sesuatu, bisa ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita di situ juga, wah, semua. Nah, ini kan siap. Ternyata habis. Syukur ada yang peduli. Ibunya Yesus, Maria. Saya juga pikir-pikir, Yesus diundang, kan catatan dalam Yohanes pasal 2. Yesus diundang, dengan murid-muridnya diundang. Coba perhatikan ayat 2. Perhatikan ayat 2. Supaya saudara-saudara juga pakai undangan. Pakai undangan nanti kalau ada yang mau pesta, jangan lupa undang saya ya kalau nanti ada yang menikah ya. Hari ini saya membawakan pesta tentang perkawinan. Nanti kalau ada di antara bapak ibu anaknya menikah, jangan lupa undang pendeta Reki Pambahas. Oke, lihat ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan. Jadi pakai undangan. Pakai undangan. Tapi perhatikan, ada yang peduli. Ini yang saya mau menyampaikan kepada saudara. Dalam situasi, mungkin dalam krisis, apa yang terjadi pada saat itu dalam krisis itu, saudara-saudara, biar kita mempunyai hati yang peduli. Punya hati yang peduli. Jangan cari-cari apa? Mau pesta, mau ini, lalu cari-cari sesuatu yang membuat ngomongnya nggak bagus. Jangan di dalam krisis ini, di dalam masalah ini, jangan ditambah masalah. Jangan saudara datang di situ menambah masalah. Lucy. Jadi si Lucy yang kena. Apalagi kalau Lucy itu suaminya namanya Ferry, Lucifer. Lucy yang kena. Dia nggak hadir di situ, tapi Lucy yang kena. Nah, jangan sampai ada Lucy di situ. Persoalannya memang ada. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam hidup kita ada satu waktu krisis itu datang, masalah itu datang. Kondisi memang sudah bagus, tapi masalah itu datang bisa terjadi kepada siapa saja. Mau dia kaya, mau dia nggak sedang saja, sederhana saja, yang dibawa bisa, segala sesuatu bisa terjadi. Bayangkan saudara, kita dengarkan beberapa hari ini hebohnya, baru nikah, ditinggal sama istrinya di Bogor kan? Baru. Jangankan itu, ada cerita berapa tahun yang lalu. Wih, ada pendeta
Saya nggak usah sebut. Wah, sama orang kaya di Jakarta ini. Wah, udah bikinnya di hotel mewah di Jakarta karena orang kaya. Udah bagus semua. Pembesar-pembesar gereja kita hadir semua karena papanya juga pembesar gereja. Udah pesta sudah selesai, nginepnya di hotel mewah bintang 5. Selesai perkawinan, masuklah ke kamar pengantin. Begitu masuk, istrinya ganti pakaian. Ada calling dari bawah, turun, permisi turun dari hotel. Tidak balik-balik. Sampai sekarang, suaminya tidak nikah sampai sekarang. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Bisa ada 2. Sekarang saya belum nikah waktu itu. Ya 30 tahunan. Pestanya mewah. Kedua orang tuanya begini semua. Di hotel mewah. Sebentar saja ganti baju di kamar hotel, turun, ditinggal. Kalau cerita Bogor, udah akan nikah, ada pesan ayam geprek, ayam apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Baru kejadian di Medan. Siap. Begitu pesta, lari calon istri. Ngamuk-ngamuk itu keluarga lelaki. Segala sesuatu bisa terjadi. Harus waspada, 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 waspada. Karena ada satu teman yang di TV itu, yang nonton sebelah. Untung ada yang peduli. Jadi orang yang peduli ini, ibunya Yesus peduli. Ada masalah. Itu ngomongnya di lalu, ngomongnya di belakang. Nggak ngomong di luar, nggak ngomong di tempat ramai. Jadi perhatikan, ada masalah. Di situ lagi dirugikan, di situ lagi bicara. Jangan, weh, ada masalah, weh, ada masalah, weh, ada masalah. Ini kacau pesta itu. Jangan teriak-teriak. Jangan kayak mulut weh, jadi rame. Tadinya orang nggak tahu, jadi tahu semua. Jadi jangan model kayak begitu. Kalau bisa mulutnya jangan ngelayu. Lalu pedulinya ini dia bagi Yesus. Ini pesta baru pertama kali, mujizat itu baru pertama kali, dan Yesus baru mengerjakan sesuatu. Makanya Yesus kata, waktuku belum tiba, waktuku belum sampai. Tapi kita lihat waktunya, walaupun waktunya belum sampai, waktunya belum tiba, belum mau melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang perlu ditolong. Kita lihat di sini, walaupun waktunya belum tepat,
waktunya belum pas, tapi kita lihat Yesus turun tangan di sana. Saya percaya walaupun kita lihat pikir-pikir Yesus waktunya belum tiba, waktunya belum sampai, tetapi karena kebutuhan itu sangat perlu sekali pada saat itu. Kita lihat di situ, Yesus campur tangan, Yesus menolong di sana. Saya percaya ada saat-saat mendesak dalam hidup kita, ada campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ada haleluya. Ini dijebakkan di saudara. Pandemi membuat istrinya tidak bekerja. Rumahnya dibuka konter game. Ya, anak-anak musikus sekalian nongkrong, beli kopi, ya di situ. Lalu kalau dihitung itu cuma sedikit penghasilan, kebutuhan banyak, pemasukan sedikit, jauh sekali. Nah ini kan jadi masalah, jauh sekali. Coba kita perhatikan semua kita itu masing-masing pendapatan sedikit, lalu kebutuhan banyak. Lalu bagaimana solusinya? Upaya, nggak boleh juga diem, nggak juga ya sudahlah nasib, nggak boleh begitu. Upaya, bagaimana caranya? Minta tolong, Tuhan tolong, upaya. Dan saudara, kita lihat ada ini keluarga, dia sebagai kepala rumah tangga dia pikir Tuhan tolong bagaimana? Dan saudara, sudah ditagih uang sekolah, untungnya nggak kontrak rumahnya. Saudara, setelah sudah tengah malam sekitar jam 2, jam 3, saudara, lalu lagi nyapu-nyapu bikin bersih tempat itu, lalu dia katakan, Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah. Dia katakan, tolonglah Tuhan. Itu tengah malam, itu jam 2, sekitar jam 2 ke jam 3, karena istrinya sudah tidur, anak-anaknya tidur. Dia kata Tuhan tolong. Dan saudara, yang heran jam 3 pagi, ada orang yang di sekitar rumahnya dia itu tiba-tiba datang ke rumahnya itu pagi-pagi. Yuk, ada kerjaan, ayo ada proyek, ayo kita kerjain sama-sama yuk. Itu pagi-pagi. Wah, ini kita kerjakan ini. Dan saudara, dalam waktu yang sangat mendesak itu, ada pekerjaan. Nggak tahu orang itu bukan orang Kristen, orang itu Muslim, tiba-tiba datang dan mau kerja. Dan saudara ada proyek dikerjakan lah. Dan akhirnya lunas. Ada hal-hal yang mendesak, ada hal-hal yang membutuhkan, yang kita perlukan dalam hidup ini. Saya percaya kalau kita ada bersama dengan Yesus, saya percaya ada waktu yang tepat yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan, terus hadirkan Yesus dalam hidup kita. Dan Maria tahu benar dia panggil Yesus. Belum katakan murid Yesus, orang tua itu, Maria katakan apa yang dikatakan oleh Yesus lakukan saja. Saya mau menyampaikan apa yang dikatakan firman Allah, lakukan saja. Lakukan dengan iman, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Saya percaya Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pendekatnya dalam Allah. Puji Tuhan. Pendeta apa?
Ada satu pujian, waktu Tuhan tolong saya. Oke, mari kita beri bersama-sama. Dan saudara-saudara, saya percaya kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada sesuatu yang lebih baik yang tersimpan dalam hidup kita, yang ada di dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya saya mau menyampaikan ini. Jangan menjauh dari Yesus. Jangan menjauh dari persekutuan kita dengan Yesus. Ada saat-saat memang yang kita pikir aman-aman, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang datang dan kita tidak mengerti dan bagaimana jalan keluar. Tapi kalau ada Yesus, saya percaya ada yang tetap tersimpan yang baik. Di dalam Yesus tetap ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Percayalah kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah Allah kita, dialah juru selamat kita. Dialah penolong dalam hidup kita. Percaya sungguh, tetap beriman kepada Tuhan, dan Dia sanggup menolong dalam hidup kita semua. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan tolong saya dalam kondisi apapun. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan tolong saya. Bewalah saya. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tidak ada manusia yang mengerti keadaan kami, tapi Yesus yang Maha Tahu yang mengerti dalam hidup kita. Waktu Tuhan tolong saya. Angkat tangan dan bersembahnya. Waktu Tuhan tolong saya.
Tuhan mengerti dalam hidup kita semua. Tuhan Maha Tahu. Dia mengerti dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga antara orang tua dengan anak. Dan ada kebutuhan-kebutuhan di dalam doa kita tentang anak-anak kita. Tuhan tolong, biar doa kita semua sebagai orang tua, kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan berkati anak-anak kita. Tuhan berkati calon istrinya. Tuhan berkati calon suaminya. Tuhan berkati suami dari anak-anak kita semua. Tuhan berkati istri dari anak-anak kita. Dan Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka. Itu doa kita yang kita naikkan. Tetapi kita tidak mengerti dalam perjalanan hidup ini. Satu waktu mungkin seperti sesuatu yang sudah terjepit. Jalan kita tidak mengerti. Hal itu terjadi. Tetapi kita percaya semua ada Yesus menyertai kita. Ada Yesus di sisi kita. Ada Yesus dekat dengan kita. Berserulah kepada, angkatlah tangan dan serukanlah, Yesus tolong saya, Yesus bela saya. Waktu Tuhan tolong Yesus yang memperhatikan kita. Dia tetap menyimpan
segala musuh dikalahkan karena Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman bekerja di hati kami, di hidup kami, sehingga kami bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang jadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan mengajar kita setia dan taat. Masalah urusan bisa saja datang. Sakit penyakit seringkali yang kita rasakan kok tidak baik-baik. Kita setia, kita taat kepada Tuhan. Ada jalan keluar, ada kesembuhan. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Kita percaya, tetap percaya. Kalau firman Tuhan, firman yang hidup, dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya tadi belum bersaksi, saya juga bersaksi. Karena kemurahan kebaikan Tuhan, walaupun saya diopnam di rumah sakit 3 hari 2 malam, tapi hari ini saya boleh berdiri untuk melayani Tuhan. Kita berdoa yang buat Tuhan Yesus. Tiada yang lain, saya tidak mau kalah. Saya tidak mau dikalahkan oleh iblis dengan sakit penyakit saya lawan. Saya percaya kalau Tuhan masih mau pakai kita dengan tubuh yang ada, kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh. Saya boleh melihat Ibu Mimi, dia boleh berjalan, jongkok, bangun. Saya tahu karena kasih Tuhan ada di dalam kehidupannya. Kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pendeta Riki yang sudah melayani pada pagi hari ini. Firman yang menjadi berkat buat kita semua, dan kita tetap setia memegang firman Tuhan, firman yang hidup. Puji Tuhan. Saya udah kita sama pakai berdiri, kita akan mengakhiri pada siang hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji terus Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami sudah
Biarlah